Memang namanya penginjilan di Batam ya. Ustaz. Tapi orangnya hancur. Ya, kepada orang Batam mungkin ada yang mau disampaikan, monggo. Enggak? Baiklah. Sepatah dua patah kata perkenalkan. Baiklah. Relawan Batam ini harus ada waktu bicara. Anakku, kita dengarkan sepatah dua patah kata dari kakak relawan Batam. Waktu dan tempat saya persilakan. Yo, Mary. Monggo. Ayo bang, abang ada. Baiklah. Mary udah siap. Mary. Ayo sini Mbak Riki. Oh. Aku belum kakakku, tahu? Aku belum merokok dari pagi sampai siang. Kenapa Ustaz? Memang tak merokok. Sini Mbak Rika, come ke Bapak. Apalagi musiknya agak sedikit sakti ya. Udah punya suami belum? Alhamdulillah sudah punya anak. Alhamdulillah monggo. Enggak usah takut, aku enggak hipnotis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas izin Allah kami relawan rekan Batam bisa hadir di sini bersama dengan Bu Titin. Bahagia banget bisa menjumpai kalian yang kalian merupakan adalah kesayangannya Allah. Kami sering ke panti asuhan, ke pesantren, dan yang rutinitas dilakukan oleh relawan rekan Batam adalah membawa pasien kurang mampu. Ya. Nah, jadi di sini selain membawa pasien, juga kami membawa jenazah. Mohon doanya juga dari adik-adik semua. Kami relawan rekan Batam selalu istiqomah dalam kebaikan, dalam cinta, dan terutama harus selalu diberi kesehatan agar kami terus bermanfaat untuk banyak orang, terus menyebarkan cinta dan hanya mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan penilaiannya Allah, bukan penilaiannya manusia. Oke, Pak Rika, saya mau nanya nih. Ya. Berapa lama ini relawan Batam ini berdiri? Relawan Batam baru disahkan yayasannya baru setahun. Ya, tapi sebelumnya kami sudah bergerak udah lama ya. Karena tidak terorganisir ya, yang punya birokrat. Ya. Hanya sudah lama ya. Sudah lama. Supaya bagus birokrasinya, Ya. bagus sahnya, agar dibuat perusahaan yayasan. Ya, oke. Sudah berjalan tahun. Berapa personil yang aktif dalam ini? Yang aktif 32. Ya. 32 semuanya banyak sekali kalau kendala di lapangan, terutama pasien-pasien kurang mampu dan orang-orang yang terlantar. Banyak sekali, dan itu biarlah menjadi cerita relawan rekan Batam. Bagaimana kita menghadapi mereka dengan segala persoalan dan kesulitan. Dan kami selalu mohon doanya, semoga urusan relawan rekan Batam selalu dimudahkan setiap mengurusin pasien-pasien kami. Ketuanya, alhamdulillah hari ini nggak bisa hadir. Oh ya, ketuanya Pak Wandi. Ya. Oh siap. Dan yang hadir di sini hanya ada sekretaris, bendahara. Yang paling penting itu bendahara. Bendaharanya paling penting, Pak. Sekretaris itu penting. Ya banyak. Ya. Karena kami memang ada di mana-mana, kemana-mana dan selalu kemana-mana. Harapan kami nggak banyak berharap, cuma berharapnya kami diberikan kesehatan agar terus kami bermanfaat ke banyak orang dan selalu istiqomah dalam ketaatan dan dalam kebaikan. Lakukan dan doakan. Ada yang disampaikan terakhir. Baik. Banyak sekali impian dari relawan rekan Batam, terutamanya saat ini kami belum memiliki sebuah ruko di mana tempat posko kami. Mohon doanya, karena saya tidak tahu dari lisan siapa doa ini dikabulkan oleh Allah. Sehingga saya mohon doanya, mudah-mudahan relawan rekan Batam bisa memiliki ruko sendiri untuk kegiatan sosial kami. Dan untuk saat ini, alhamdulillah Allah juga udah nganterin kami mobil ambulan yang buat pergerakan kami. Gak tanggung-tanggung, Allah yang ngirimnya dua. Mudah-mudahan Allah mengirimkan juga mobil jenazah. Seperti itu. Juga
Oke, siap. Ya, Jadi kita mohon doanya. sama-sama doa untuk relawan Batam dan juga Ibu Titin ya. Ya, dan terutama Ibu Titin, karena Ibu Titin juga salah satu donatur kami. Oh, kau pikir kali-kali dia tuh. Oh. Terima kasih Balita, ada Tuhan dari Kota Nah. Maka daripada itu anakku, kita sama-sama bina memberkai majelis ini. Mudah-mudahan apapun impian daripada kakak dan abang-abang dari relawan Batam. Sahabat tuh, kalau kalian rekan pembicaraan saya ini melalui sebuah mic ini, maka untukmu ketuaku yang di sana. Kalau kau dengarkan suaraku ini, maka doaku dan doa para malaikat akan selalu menyampaikan doa setiap orang yang punya niat baik. Jangan pernah kita gentar, jangan pernah kita takut untuk bermimpi. Kecil bagi Allah ruku, sedangkan dunia saja bisa Allah kasih, apalagi hanya sekedar ruku. Maka teruslah berjuang, karena perjuangan itu yang akan membayar setiap keringat kita. Semoga apa yang kita impikan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, jadi punya impian, punya ruko, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kabulkan. Allahumma amin. Kalau ingin punya mobil jenazah, jangankan sama jenazah saja, sama kuburan pribadi pun Allah berikan nanti. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, bro. Yang paling penting apa? Jangan ada dusta di antara kau dan aku. Saya Ustaz Bro dalam takzim untuk keluarga besar lawan Kota Batam. Mudah-mudahan silaturahim yang terjadi di akhir perjalanan pertengahan nisfu Sya'ban yang akan jatuh nanti malam, mudah-mudahan ini menjadi agenda catatan terindah pertemuan kita. Allahumma amin. Dan juga untuk ibuku, Ibu Titin, kakakku, ya, semoga harta yang kau titipkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menemani perjalananmu dalam suka dan duka. Amin. Ya, jawab jangan terharu kakak. Ya, aku doakan, aku doakan abangmu di negeri sana dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sampai dolarnya ke sini. Ya, kalau doanya di sana dolarnya tak sampai payah juga aku dikit. Tapi kalau dolarnya sampai, dia tersenyum, kita bahagia. Jadi titir, mari kita sama-sama memberkahi majelis ini dengan berdoa. Insya Allah berkah. Hati-hati ya. Salam untuk anakmu. Suamimu ada di sini. Mondok semua ya. Suami di mana? Mondok juga. Suami di Asrama haji. asrama haji ya. Jangan takut, jangan menghafal Al-Quran. Seluruh hafalannya dipujakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kecil kalau menghafal Al-Quran. Yang paling payah itu menghafal hati. Ya. Jadi anakku, ayah jangan kau kejar. Nanti kau nak kutu amat. Anakku. Ya. Cucu kau itu, mak. Cucu kau itu, mak. Pukul aja ya mama kau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Disyafaati Rasulullah. Udah, nanti tak balik om itu ngopi. Disyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa summa wa khususun ila hazinnya. Kita niatkan Al-Fatihah di detik-detik senja. Ya. Malam ini malam yang dahsyat. Detik-detik senja di mana Allah perintahkan malaikat untuk turun ke muka buminya Allah Subhanahu Wa Taala dan memberikan mengangkat amal catatan manusia selama 1 tahun, dilaporkan kepada Allah dan diganti dengan catatan yang baru selama 15 hari ke depan sampai Ramadan. Catatan itu masih kosong.
Maka bertuah dan beruntunglah kita sahabatku. Jangan kita sedih-sedih hidup di dunia ini. Jangan terlalu banyak yang kita risaukan. Jangan terlalu banyak kita memakai perasaan menghadapi situasi kondisi hidup ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak rasa karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang kita akan dustakan? Maka daripada itu, bersyukur dan bersabar adalah kunci menghadapi hidup untuk yang lebih baik ke depan. Anakku, mari kita sama-sama kirimkan Al-Fatihah untuk Ibu Titin. Semoga amal baik beliau, bantuan beliau, dimanapun beliau berbuat baik. Wabil khusus untuk anaknya yang hebat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala muliakan hidupnya. Dan juga untuk abang, om, kakak, relawan Batam. Semoga Allah istiqomahkan mereka. Karena istiqomah itu berat. Lebih berat daripada rindu. Istiqomah lebih berat. Makanya Nabi memberikan ganti satu istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi relawan Batam, jangan pernah kau takut. Kalau engkau titipkan jiwa ragamu di jalan Allah, maka Allah perintahkan kepada malaikat, hai malaikat, sesungguhnya jiwa raganya sudah berada di dalam lindunganku. Udah enak. Ustaz bro kok bisa ngomong kayak gitu? Bro, gue beritahu sama lo semua sahabat gue. Aku dari bujangan mengasuh anak yatim. Dari usiaku 19 tahun. Nah, semuanya sampai 3 yayasan. Itu yayasan aja, tidak penting. Tapi apa yang paling penting, jangan pernah kau takut berjuang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berat dia bro, kena zina, kena ejek. Apalagi kalau kita punya istri, dikucilkan. Bang, kau kerja sosial aja bang, kapan kau nak berduit bang? Tapi jangan takut sahabatku. Takkan pernah Allah sia-siakan nafasmu melihat orang tersenyum untuk beribadah. Percayalah bro. Ya, jadi tetap semangat. Ketika gak ada apa-apa, berpikir, bikin amalan di dalam relawan Batam. Saya minta maaf, relawan Batam ini mayoritas Muslim apa campur? Campur, ya. Never mind, everything is okay. Mau siapapun dia, kita berdoa kepada Tuhan. Kau yang Nasrani, hari ini kita tidak ada ruku, kau berdoa ke gereja sana. Ya. Never mind, everything is okay, stay cool bro. Ya. Yang penting ruku kita punya. Yang penting ceritanya usah 40. Oke? Anakku, mari kita sama-sama baca doa hajat. Semoga apa yang dihajatkan oleh kakak dan abang hari ini mereka datang. Mereka datang di detik-detik senja akan mengambil dunia kita. Di mana senja akan menyelimuti. Ya bunaya, semoga senja ini menjadi doa di mana hajat mereka tahu cepat Allah kabulkan. Apa proposal mereka kepada Allah? Mereka punya 4 proposal. Pertama, minta istiqomah untuk berjuang membantu orang susah. Yang kedua, minta dimudahkan jalan mereka menolong orang-orang. Yang ketiga, minta ruko. Yang keempat, minta mobil jenazah. Ya Allah, aku minta keridhaan Engkau ya Allah dalam setiap langkah nafas detak jantungku di kalimat la ilaha illallah. Anakku, mari kita sama-sama membaca doa hajat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul alimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ismata min kulli dhanbin wal ghanimata min kulli ithmin wassalamata min kulli ismin la ilaha illa wala hamd illa wala hajat illa ya anakku. Itu ada om lagi ngerekam kita. Kita kasih mereka lagu tentang menyebut bulan suci Ramadan. Sebelum itu kepada anak aku Bapak Tundu satu. Dan siapa tadi? Rehan. Kasih Bapak Tundu satu. Mana Bapak Tundu?
benar ya. Coba, mana gimana bantuin kau tadi? Coba, aku bantu dulu. Biar tahu, bukan kali-kali anak aku ini. Walaupun udah ustad dia keren-keren ini. Ya, suku barbar semua. Cakep. Ya, kita kasih lagi Ramadan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itulah sekelumit lagu dari kami menghantar perjalanan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kakakku, kakak Titin. Karena aku ini kadang-kadang manggilnya kakak, kadang-kadang Neng. Ya. Tapi dia memang masih cantik kok. Ya. Jadi kakakku, terima kasih telah menemani perjalananku. Ya. Hampir lebih kurang aku sudah mengenalmu 2 tahun. Ya. Ya suka-suka aku lah. Kalau tidak ditambah 8 tahun. Ya. Jadi kakakku, terima kasih banyak perjuangan kakak menemani perjalananku. Kalau aku ada salah dan silap, selama kakak menjadi saudara, membantu ya bunaya, aku merepotkanmu, sering minjam uangmu. Santai aja, biar dunia tahu, bukan kali-kali kan minjam, bukan minta. Kan minjam itu biasa, ya kan bro? Itu hidup, men, yang paling payah itu ngerampok. Minjam itu biasa. Wah, kono udah jagungannya kebun kok. Terima kasih banyak, mudah-mudahan berkah. Dan aku juga minta maaf apabila aku ada salah dan silap menyusahkan kakakku. Kuaturkan 10 jari, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Begitu juga dengan saudara-saudara lawan batam. Siapapun kita dan apapun kita, dari manapun kita, dari klub mana kita, dari daerah manapun kita, yang penting siapa kita anakku? Indonesia. Siapa? Anak kecil memberitahu kita siapa kita? Indonesia. Anakku dia kok betul-betul malah kalau nanti. Jadi sahabatku, terima kasih banyak, saya Ustaz Bro. Mudah-mudahan berkah majelis ini. Dan sekali lagi kakakku, kakak Titin, jazakallah khair, barakallah. Ya, Elvis Sukaisi membeli minyak. Terima kasih banyak. Ikan gabus, ikan kakap di bawah berenang. Nah, nanti tenggelam. Kenapa? Karena dia dari Mustina. Ya. Ya kan nyambung lah, Allah. Ya. Anakku, dengarkan instruksi saya. Aku nggak mau tahu. Aku maunya kalian mandi, pakai baju wangi, ganti baju kalian yang sudah berdaki 4000 tahun itu. Dengar ya? Dengar ya? Karena nanti malam kita akan melanjutkan proposal kita untuk tahun. Apa proposal yang kita minta untuk Yapunaya tahun depan? Sirup masjid. Semoga dibangunkan Allah masjid megah di atas bukit sana. Kalau mimpi yang dari jembatan 1 nampak kubahnya. Itu kita minta. Sirup minta sama Kak Titin aja. Siapa minta sirup dari itu? Sirup cuma 13.000 nak. Kau minta sekarang tuh, kita sirup begitu bilang. Oke anakku, dengarkan ayah. Pakai peci, mandi, gosok gigi, gosok telinga. Kalau aku cium rambut kalian masih apok, wah, botain kepala kalian pakai aspal. Dengar aku. Yang haid siapa aja? Yang haid tinggal di sini.
Tinggal di sini. Yang lainnya salam sama om, jangan sampai dipijak omnya. Jangan sampai dipijak. Tiga, mandikan adik-adik, ganti baju. Aku tak mau baju bau-bau. Sini, yang haid sini, yang haid sini, yang haid sini. Yang lainnya mandi, mandikan adik-adik dulu. Ya, tolong dibantu adik-adiknya mandi, Zara. Nah. Hamdi dipanggil ayah di bawah. Sekali lagi, Hamdi dipanggil ayah di bawah. Makasih bang. Jangan, ayo banyak kerjaan. Makasih bang. No. Monggo kita ngopi dulu. Kita dia punya suka ngopi. Betul. Sehat nih.